Jessica Freddy Jessica itu juga korban dari CCTV juga. Di plastik tidak sama. Jadi ada kemungkinan yang di plastik itu sudah berkurang atau sudah dipotong. 100 GB itu kosong. Yang tersisa adalah ya 18 kamera CCTV 9 lah 10 11 12 13 14 nya mana 5 CCTV hilang. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending. Dan di video kali ini gue bakal nge-reaction tentang CCTV ya. Jadi ada saksi baru yang mengklarifikasi gitu tentang CCTV. Nah, jadi buat temen-temen nih yang baru mampir juga ke channel ini, kalian wajib dulu klik tombol subscribe-nya ya, agar kalian mensupport channel ini untuk upload setiap hari ya. Dan buat temen-temen yang udah klik subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih dan bantu juga like, komen, dan di share-nya agar video ini selalu ramai gitu dengan suasana kalian. Nah, di sini gue nemuin podcast ya, dan gue coba pengen ngerangkum dari podcast dia. Dan sebenarnya podcast ini bagus banget dan cukup membuat gue pusing gitu ya. Buat seorang yang gak ngerti dalam pembahasan hukum, tapi di sini gue rangkum aja biar mudah kita pahamin dan kita reaction kejanggalan CCTV. Menariknya file-filenya tuh pada hilang gitu ya. Dan banyak banget dari pihak-pihak yang mencurigai kalau ini hanya dibuat-buat CCTV. Oke, emang seperti apa sih CCTV dibuat-buat? Mari kita bahas di channel ini teman-teman. Let's go! Oke, jadi di video ini kita bisa lihat ahli CCTV membongkar rekayasa. Bukti yang dipakai untuk menghukum Jessica. Jadi ahli CCTV ini berkomentar guys, emang kenapa nih dengan CCTV yang udah diserahin ke jaksa? Oke, kita dengerin ya. Bang Rismon Sianipar, ahli digital forensik dan computer vision. Oke, ahli dalam digital forensik dan computer vision. Oke, jadi bukan main-main ya, forensik ya, forensik. Oke. Ada kata forensik itu sesuatu hal yang sulit. Oke. Langsung ke kasusnya Jessica Wongso. ya. Kan sempat menganalisa barang bukti CCTV itu. Itu gimana keadaannya? Pada saat saya maju dan dikonfrontasi oleh saksi ahli ini ya, JPU, Bapak dia yang di jaksa Muhammad Nur Al-Azhar itu 2016. baru kita ketahui ternyata DVR itu kosong. Dengan alasan kenapa Digital kosong? video recorder katanya terhapus. Yang ngomong terhapus siapa? Mungkin saat itu JPU atau saksi ahlinya. Jadi di situ kita, loh, DVR itu sudah kosong. Berarti data yang DVR itu kapasitasnya ya saya baca itu 900 GB itu kosong. Yang tersisa adalah flash disk yang berukuran 32 GB. Bayangkan. DVR yang 900 GB, bagaimana ceritanya menjadi 32 GB? Prediksi Aneh, saya aneh. adalah dia lakukan backup dengan memotong waktu ya, waktu misalnya kanal 1 dipotong misalnya pukul sekian sampai sekian, di backup masukkan flash disk. Terus channel 2 pukul sekian flash disk. Jadi itulah yang terjadi bahwa 32 GB ya, harusnya 900, berarti data yang hilang adalah berapa itu? 868 GB itu, entah kemana sekarang. Sebenarnya sebelum kita jauh dulu ke bagaimana cara Lay untuk melihat gitu ya bahwa ini ada manipulasi atau enggak. Sebenarnya CCTV ada berapa sih? Kan ada yang ada berapa? kemarin Ini yang katanya cuma menarik, guys. ada berapa? 7 atau berapa itu? Nah Ada 9. inilah elemen surprise-nya ya kan. Pada saat di pengadilan saya tonton itu, Ya. pada saat saksi ahli IT-nya maju bersidang, itu sampai akhir tidak disebutkan jumlah kanal atau jumlah kamera CCTV gitu. Jadi apa yang saya dapatkan adalah ketika saya menonton pada saat JPU memutar. JPU itu ketika ketika Jessica Kumala Wongso dihadirkan sebagai terdakwa. Nah, di situ Kompas TV ya menyorot monitornya dari
Oh iya, ini Kompas TV ya. Operator Terus si ini player dari apa namanya foldernya ya terlihat di situ. Di situ ada sampai 18 kanal. Berarti Kameranya nyala semua. kameranya adalah 18 kamera. 18 titik Nah, ya. 18 kamera. Oke, jadi ada 18 kamera. Tetapi ada beberapa sudut pandang yang hilang sebenarnya. Gue udah nonton full sih sebenarnya guys. Tapi ini kan buat nge-reaction lagi ya. Oke, next. Bang Rismon Sianipar, ahli digital forensik dan computer vision. Dan anehnya gitu, harusnya kan seorang ahli forensik digital kan harusnya memetakan konfigurasi letak dari setiap kamera tersebut. Pertama jumlah kameranya, yang kedua konfigurasi instalasinya, 18 kamera. yang ketiga angle-nya. Setiap perusahaan pemasang CCTV pasti dia mengcover semua area. Di manakah sebaran kamera-kamera tersebut? Pertanyaannya nanti di kamera mahkota yang saya akan analisa dan merupakan nanti bukti kunci kita melakukan PK ya di kamera 7 dan kamera 9. Apa saya jelaskan sekarang ya? Boleh, langsung Oke, aja kita kamera jelaskan. 7 ya. Coba Kamera Bang Rismon forensik akurasi sama jumlah semua area. Di manakah sebaran kamera-kamera tersebut? Nanti di ya di sekarang ya. Boleh, langsung Oke, aja kita kamera jelaskan. 7 ya. Coba. Kamera 7 itu 7 kamera. ya. Saya baca karena ini full matematika ini. Apa ya? Banyak berita. Nah, kamera 7 itu dengan file CH07_1717 dari Subung 1839. Artinya kamera 7, channel 7 ya, mulai pukul 17.17 sampai pukul 18.39. Nah, Bisa di sambil situ dipenit- pergerakannya kamera nggak? ini ya. Bisa coba. Ini ya. Pergerakan di sana yang terjadi adalah Mirna menggerakkan telapak tangan di depan mulut dan hidung beberapa kali dan lainnya seperti analisa sedotan juga dilakukan di situ, paper bag di atas meja, menggeser satu paper bag ke ujung meja agar sejajar dengan paper bag lain di atas Oh, ini meja, kamera tangan CCTV kanan mengambil ketujuh. sesuatu atau gelas ya dikatakan, terus menoleh kiri kanan, memindahkan kembali gelas, memindahkan kembali paper bag ke sofa, itu ada di kamera 7. Oke, ini kamera 7 ya. Terus di sini poinnya adalah, ini cukup menyedihkan ya sebenarnya, Apa tuh prihatin poinnya dan apa? menyedihkan ya di kamera 7 ya. Kamera Saya 7. membandingkan, analisa saya bukan lewat video visual tapi berdasarkan data, metadata dari file tersebut. Ya, CH07_1717 1839. Itu saya bandingkan metadata yang ada di BAP saksi ahli Christopher Hariman Rianto dengan BAP saksi ahli Muhammad Nuh Al-Azhar. Atas video yang sama, artinya Oke, atas kamera video. yang sama, ya, atas file yang sama, kamera yang sama, dan pukul yang sama. Apa yang terjadi? Di metadata tersebut pada kedua BAP itu berbeda. Hah? Ya. Di saksi bisa? ahli Christopher Hariman Rianto ya, di metadatanya resolusi frame atau dimensi frame itu ya kamera 7 ya pukul tersebut itu 1920 1080, artinya lebar 1920 piksel, tinggi 1080 piksel atau Itu FHD. normal lah ya, itu aslinya ya. Dengan laju frame 25, artinya Oke, jadi kalau kita ini ibaratkan kalian nonton YouTube lah ya. Nih, nonton dengan kualitas HD gua kan. Nah, jadi kalau kualitasnya itu makin besar, berarti gambarnya makin jelas. Oke, jadi di sini terangkan. Terus kenapa dengan gambar yang cukup jelas tadi ya menurut gua udah cukup jelas lah. Di 1980 itu udah lumayan jelas. Terus 5 frame per detik. Iya, Sementara ya di BAP saksi ahli Muhammad Nuh Al-Azhar ya untuk video yang sama atau file yang sama, kamera yang sama, pukul yang sama, itu lebarnya menjadi SD. hah? Oh. Di ini ya, jadi kualitasnya itu makin buram gitu. Kayak kalian nonton di YouTube gitu kan. Kalau kualitasnya SD itu ya gambarnya kagak jelas. Kita nggak tahu itu orang itu ngapain sih. Oke. Jadi makin kualitasnya makin diturunin. Oke, terus kenapa nih? Resolusinya menjadi SD, standard definition dengan ukuran 960, lebar, tinggi 576.
Tapi kalau yang tadi BAP itu ya rekayasa itu bukan dugaan, itu fix rekayasa. Dari kamera 7 dan kamera 9 resolusinya direduksi atau direkayasa menjadi dari 1920 1080 menjadi 960 576, dari FHD menjadi SD ya. Jadi dibedakan. Ini rekonstruksi saya, kalau yang tadi itu BAP dasarnya, BAP dari kedua saksi ahli. Jadi fix itu data. Bang Rismon. Oke, kenapa orang tersebut nurunin kualitas ya teman-teman? Emang sih ketika lo buat kualitasnya jelek, kita nggak tahu posisi orang itu ngapain gitu. Apalagi posisinya dari sudut CCTV jauh ya, nomor 7, makin buram ketika kualitasnya dimundurkan. Oke, jadi mungkin jaksa bisa ngarang cerita nih dengan kualitas buram tersebut ya. Oke. Menarik ya. Dan nggak sampai sini aja teman-teman. Jadi gue langsung aja masuk ke channel YouTube-nya yang di bagian momen ngebahas CCTV, karena di sini lebih ngebahas CCTV ya. Oke, kita dengerin ya tentang CCTV ini ya guys. Ya 7 tahun lalu, karena kita juga baru sekali datang ke sana, jadi kalau posisinya agak salah ya mungkin bisa dikoreksi nanti. Tapi dari 18 kamera CCTV yang ada di screenshot pada operator dari JPU ketika membuka file video ya di flash disk, itu ada 18 kamera CCTV ya, karena Oke, jadi ini ya 18 kamera CCTV. Jessica itu ada di meja 54 teman-teman. Dan ini kita bisa lihat ada CCTV 6, CCTV 9, CCTV 7, CCTV 3, CCTV 15 dan 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oke, ini CCTV X ini kenapa nih? Jadi CCTV 7 ini ya yang tadi dibilangin. Nah, kenapa dia kagak lihat dari CCTV X? Lebih deket ya teman-teman CCTV X ini. Lebih deket loh. Kenapa harus ngeliat dari CCTV 7? Oke. Terus kenapa? Nah, ada 18 kamera CCTV, maka seharusnya sebaran itu cam X itu saya buat adalah kira-kira dugaan saya sebaran kamera-kamera yang sisanya gitu. Jadi dengan dugaan saya ini maka cam X itu adalah dugaan gitu kira-kira. Oke. Seharusnya dengan 18 kamera ada kamera lain yang menangkap kejadian-kejadian pada meja 54 yang lebih detail daripada kamera 7 yang jauh sekitar itu di bawah itu ke arah meja 54 ya 12 meter. Kamera 7 ini yang bawah ya. Bawah. Kamera 7 yang di bawah itu. Ini ya. Kamera 4 itu nggak ada ya saya tampilkan, tapi ketika di video itu kayaknya mengarah ke koktail bar koktail juga gitu, kamera 4. Iya, kamera 4. Ya, kamera 5, kamera 4, kamera 3, kamera 2 saya kira ke arah situ. Kamera 1 itu ke pintu masuk. Nah, kamera 6, kamera 9 di belakang meja 54, kamera 7 itu yang tepat mengarah ke meja 54 yang di terlalu jauh dong ya kalau dari situ. Terlalu jauh. Sementara ada kamera X yang itu jauh seharusnya dekat, ya, dugaan kita karena 18 kamera harusnya ada sebaran di tengah kan, yang bisa menangkap menangkap informasi yang lebih detail pada meja 54 gitu. Di mana kamera-kamera tersebut? Itulah dugaan kita gitu loh. Tapi kalau yang tadi BAP itu ya rekayasa itu bukan dugaan, itu fix rekayasa. Dari kamera 7 dan kamera 9 resolusinya direduksi atau direkayasa menjadi dari 1920 1080 menjadi 960 576, dari FHD menjadi SD ya. Oke. Dibedakan. Ini rekonstruksi saya, kalau yang tadi itu BAP dasarnya, BAP dari kedua saksi ahli. Jadi fix itu data ya. Ntar ya, lagi seru nih guys. Itu data saya dapatkan dari BAP-nya gitu. Itu dibedakan ya. Apalagi yang ganjal ya? Nah, ini di sini sudah ilustrasi bagaimana pengaruh dari, nah ini tangkapan layar ya pada saat operator JPU itu membuka laptopnya, itu ada sampai CCTV Oh, ini ya CCTV-nya. Oke, kita lihat CCTV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lah 10 11 12 13 14-nya mana? 5 CCTV hilang. Tiba-tiba masuk langsung ke 15.
16, 17, 18. Oh. Lah, CCTV-nya kemana, guys? Oke, ini bukti yang cukup menarik. Dan ini salah satu bukti yang buat diajuin ke PK, teman-teman. Oke, ini udah kebaca. Sebenarnya ini adalah momen dimana bakal jadi bukti di persidangan, mungkin sidang tertutup atau jadi atau tidaknya gue nggak tahu. Tapi ini salah satunya yang dibongkar ya. Iya, ini harus dipertanyakan. Kemana 10, 11, 12, 13, 14, 5 CCTV. Apakah 5 CCTV itu penting? Harusnya tercatat dong semua. Kenapa nggak ada? Oke, coba kita dengerin. 18 ya. Jadi kelihatan. CCTV Iya, 18 iya. berarti ada 18 kamera saya juga di situ kan? Iya, harusnya ada. Nah, tetapi apa yang aneh adalah CCTV 10 sampai 14 itu nggak ada. Iya, 5 CCTV nggak ada. Nah, itu kan setelah CCTV 9 langsung 15. Iya, aneh kali. Iya betul. Nah, kemanakah CCTV tersebut? Hanya dia dan Tuhan yang tahu, ya kan? Terus Hanya dia. terus berikutnya saya menjelaskan mengenai ini. Oh, ini Nah, ya, yang guys. di kiri itu adalah sebuah citra ya berukuran 960 576. Sementara yang di kanan adalah 1920 1080. Ya, yang di kanan itu objek kecil ya di ukuran 1920 1080 dan di kiri adalah objek kecil di ukuran 960 576. Bisa diperhatikan kalau di sebelah kanan itu ya objek itu masih kelihatan warnanya, tepinya juga masih kelihatan mesti kasar, Oke, ini yang tetapi kualitasnya kontur objek HD ya? masih terlihat informasi Kualitas di situ, tinggi. ya kan? Tapi kalau di kiri itu sangat blur akibat Oke. downscaling tadi itu, Kita nggak downscaling tahu. frame itu. Jadi tepi-tepi objek itu benar-benar kabur ya. Ya, Di kabur. sini meski kasar tetapi agak tegas. Sementara di sini objek sudah semakin kabur dan kabur sehingga informasi detailnya itu semakin hilang akibat reduksi frame itu gitu loh. Jadi ketika saksi ahli Muhammad Nuh menganalisa pergerakan itu yang kabur itu, kita diarahkan terhadap pergerakan-pergerakan piksel yang abstrak sehingga hakim mempercayai narasi dia gitu loh. Karena hakim tidak bisa lagi melihat pergerakan objek tersebut. Gitu. Kepikiran gitu. Ya, ini nggak kelihatan apa-apa yang ini Apalagi kelihatan. lebih kecil. Ini kan saya masih ilustrasi, namanya ilustrasi harus yang lebih besar dong ya. Kalau dia lebih kecil lagi Lebih itu parah makin lagi. lebih patah lagi. Iya. Lebih Iya. artefaknya lebih Apalagi ya. Oke, kalian harusnya udah paham sih sedikit ya. Ketika foto yang dimana kualitasnya tinggi dengan kualitas foto HP Nokia itu kan beda banget ya. Nah, jadi ya kayak itulah yang dimaksud kualitas semakin menurun gitu. Ketika kualitas makin menurun ya makin banyak narasi atau karangan cerita. Dan kita nggak tahu tuh apa gerakan. Dan posisinya kamera 7 sangat jauh teman-teman ya. Kita bisa lihat dari gambaran tadi, kamera 7 itu adalah kamera utama di persidangan ya, yang menjadi gerak-gerik Jessica. kasar lagi gitu. Berarti ini 1920 ini satu frame-nya seperti inilah ya. Bukan, ini sebuah objek. Cuma ilustrasi Ini begini, nggak sih? sebuah objek kecil ya, saya zoom Diperbesar. ya, di frame 1920 dan setelah itu saya rescale jadi 960 576. Dampaknya objek tersebut Jadi ketika dilakukan Iya, iya. rescaling itu. Gitu. Iya. Oke, jadi inilah ya yang teman-teman. Jadi gua nggak bahas banyak, tapi dari podcast yang diadain dari YouTube-nya Ray-Ban Entertainment ini adalah itulah topik-topik yang dibahas gitu. Dari 1 jam gua nonton, ya itu sih intinya yang dibahas ya kualitas. 1, kualitas yang diturunin. 2, file-file yang hilang. Ada 5 sisi kamera yang hilang gitu. Itu harus dipertanyakan gitu. Ketika dia buat namanya folder itu 1 sampai 18, berarti ada temennya dong. Kemana 5-nya ini? Oke, next ya. Kita coba masuk ke Pak Oto yang ngebahas nih. Jadi Pak Oto ngebahas ini nih. Oke, kita dengerin ya. Ada gambar di flash disk. Yang di flash disk ini itulah yang ditanyakan oleh ahli dulu. Dia ceritakan oleh ahli sendiri, ahli yang MNU. Dia ceritakan yang di CCTV lebarnya katakanlah tadi itu 1920 kali 1080. Ya. Tapi di pihak yang lain dia mengatakan Di file yang lain ternyata
berukuran berbeda, lebih kecil. Yang di flash disk. Iya, Jadi apa yang terjadi di CCTV, gambar di CCTV dengan di flash disk tidak sama. tidak sama. Jadi ada kemungkinan yang di flash disk itu sudah berkurang Data atau sudah dipotong. sudah dipotong. Ya, ukuran video. Itu seperti tadi kalau ada orang di sana membawa sesuatu, apakah itu bisa tidak atau apa, itu bisa hilang juga di situ ya. Oke, jadi dari tahun 2016 kita bisa dengar Pak Otto juga udah mencurigai hal ini tersebut. Tapi ini ada sebuah komentar yang membuat gua tertarik ya teman-teman. Gue pengen baca deh yang di bawahnya kenapa ini. Dari John Criston F5241. Oke, kita dengerin ya. Pada BAP, ini kamera 9 memiliki lebar 960 dan tinggi 576 dengan laju frame rate 10. Ujar Rismond sambil menunjukkan hasil BAP. Rismond mengatakan bahwa didapat pada BAP yang sama dengan kamera yang sama dengan selisih waktu kurang dari 1 jam. Didapat frame rate 25, laju frame rate 25 per second, dan resolusi lebar 1920 dan tinggi 180. Dari hal itu nampak adanya perbedaan ukuran dalam waktu kurang dari 1 jam. Bayangkan, pada kamera yang sama didapati 2 resolusi frame yang berbeda, dan itu ada pada BAP. Ini nyata salah satu rekayasa yang dilakukan Muhammad Nul Al-Azhar dan tim. Kalian mempermainkan resolusi frame dan laju frame untuk membuat tangan palsu Jessica dalam menggaruk dan membuat seolah-olah tangan mengambil sesuatu dari tas ke dalam gelas. Efek pengeburan pada objek-objek di citra digital bisa mempengaruhi persegi agar sesuai dengan menurut narasikan. Katanya ahli forensik, tetapi kompetensinya dalam bidang digital image dan video processing sangat meragukan. Ini terlihat dari teknik primitif yang dipakai hanya filter, di mana terlihat tidak punya latar belakang pendidikan dalam bidang digital image dan video processing. Karma tidak pernah salah alamat. Anda tidak bisa menghindari hanya karena punya jabatan dan pistol. Anjay. Jadi daripada 2016 ya. Jadi ini emang dipertegas lagi dengan komen ini. Frame rate-nya itu dia diubah gitu. Ketika biar tangan Jessica kelihatan bergerak-gerak. Karena kalau ketika ngeblur, ya kita nggak tahu apa tuh gerak sedikit aja itu udah kayak suatu gerakan yang sangat berpengaruh. Namanya frame rate-nya blur ya. Di apa ya? Kualitasnya kalau kayak nonton YouTube gimana lah ya? Kualitas YouTube yang paling 144 dengan kualitas HD kan beda gitu. Coba kalian nonton YouTube tuh di bawah tuh ada gambar kayak Grendel gitu kan. Kalian klik kualitasnya. Nah, itu kalian bisa ngerasain perbedaannya gitu ya. Jadi ketika video tuh ngeblur, ya saksi ini bisa buat narasi gitu ya. Cerita-cerita bohong. Nah, oke, ini jejak digital yang gue temuin di tahun 2016 ya. Next. Oke. Ini pada saat wawancara ya. Otto Hasibuan bongkar kejanggalan kasus cyanida. Oke, Jessica korban rekayasa CCTV. Oke, kenapa? Coba jelasin. Jessica itu juga korban dari CCTV juga. Salah satu contoh yang kita lihat oleh ahli yang kami ajukan, seorang dokter dari Jepang, berhadapan dengan seorang ahli yang dari Mabes Polri, dari jaksa. Tegas dia mengatakan ini rekayasa. Apa? Contoh dia bilang, ingatkan kita di kasus ini kan, ada dikatakan Jessica itu adalah garut gini kan, dia garut celananya katanya karena itu ada karena cyanida. Jadi ceritanya begini, jadi Jessica itu berdiri gini, kan karena dia pakai legging gitu, dia tarik celananya gini kan, dia tarik gini kan supaya bisa berdiri bagus gitu. Nah waktu dia tarik gini, inilah yang di replay terus oleh CCTV, diulang seperti orang menggaruk. Ini dia kena gatal. Dan itu dibuktikan di persidangan. Digaruk-garuk katanya gini. Padahal hanya dia bilang ini sekali. Tapi diulang-ulang ini seakan-akan dia menggaruk. Karena gatal, karena cyanida. Itu rekayasa menurut ahli yang kita ajukan. Ini kan Jessica. Oke, jadi ini pada podcast ini dia udah bilang ya, itu kejanggalan dan ini diperdalam ya ternyata sama siapa tadi saksi kunci rekayasa tadi ya video awal kita tonton. Diperdalam memang. Karena frame rate-nya emang diturunin gitu. Jadi kelihatan menggaruk. Tapi Abimanyu itu mengklarifikasi lagi soal pendapat Otto Hasibuan, teman-teman.
Oke, kita tonton ya videonya seperti apa. Sebenarnya telah direkayasa. Lantas apa yang membuat Abimanyu sangat yakin Abimanyu, jika video tersebut telah direkayasa oleh oknum? Sekarang secara telematika, kalau kita mengulas sesuatu gerakan garuk-garuk, kita akan menganalisa keseluruhan dari gerakan tersebut. Kalau kita hanya ngelihat yang bersangkutan, maka kelihatan hanya dia garuk-garuk. Tetapi kalau kita lihat, kita perluas, kita lihat ada dua figur, orang di belakang si Jessica dan kemudian orang yang di samping. Saat Jessica garuk-garuk itu bolak-balik, dan kemudian orang yang di belakang dan di sampingnya juga gerakannya bolak-balik, maju mundur. Yang satu bolak-balik tangannya naik turun, yang satu bolak-balik badannya itu kayak maju mundur. Manusia apa yang gerakannya dia bisa maju mundur? Nggak ada. Manusia rata-rata maju terus. Dan kemudian tidak mungkin sampai sesinkron itu sama dengan gerakan bolak-baliknya si yang Jessica-nya. Yang edit mungkin kurang pinter gitu ya, nggak diseleksi dulu gitu. Harusnya diseleksi dulu gerakan Jessica aja. Tetapi yang belakang malah dibuat kayak orang bolak-balik ketika lagi makan. Kayak bumerang ya berarti. Oke, kayak makanya Jessica kelihatan garuk-garuk. Oke, ini dipatahkan oleh Abimanyu ya, dan didukung dari statementnya Otto ya. Oke, lanjut lagi. Oke, diduga CCTV rekayasa. Bahkan ukuran tangannya tidak wajar dan pas di zoom di meja malah terlihat aneh. Bukan gelas kopinya yang terlihat. Semoga kasus ini dibuka kembali. Oke, kita dengerin. Ternyata Jessica bukan garuk-garuk karena gatal terkena sianida. Tapi rekaman CCTV-nya diputar ulang alias direplay, guys. Terbalik-balik gini, di replay terus gini. Apa maksudnya? Lantas di sana dikatakan bahwa ini adalah sianida, dia gatal kakinya katanya, kena sianida. Padahal ini hanya ditarik kaki, karena dia mau duduk, dia pakai legging, dia tarik begini, ya kan, ditarik begini, ini diulang-ulang begini. Inilah dugaan rekayasa itu yang dibuktikan oleh ahli itu. Dan kemudian di Kompas TV atau di TV One saya lupa, oleh Kompas di Christian, sisa ahlinya dari polisi itu menantang si Rimson untuk berdebat di TV. Akhirnya si Rimson datang. Tapi ahlinya itu kalau nggak salah Emnu atau sama lupa saya, nggak mau datang. Dan akhirnya Rimson membuktikan bahwa itu dugaan manipulasi. Bayangin loh, kalau sampai dia berani mengatakan itu dugaan manipulasi. Sampai ada CCTV menunjukkan nenek lampir. Nah ini coba ini videonya nih, coba ini. Ya, tapi ada tangannya tuh. Nah ini lihat tuh. CCTV itu. Ini asli persidangan ini yang ditunjukkan ini. Tangannya itu dipanjang-panjangin gitu seperti nenek lampir gitu loh. Jadi saya nggak tahu, mungkin yang bisa menjelaskan Bapak Abimanyu mungkin jelaskan itu. Di lampir. Jadi itulah yang terjadi. Nah kemudian dikatakan lagi di sana ada CCTV. Ini kan jaraknya dekat dengan minuman itu. Tapi waktu di-shoot melalui CCTV itu langsung blur. Sehingga kelihatanlah macam-macam gitu. Padahal ahli kita mengatakan jarak lebih jauh dari itu pun di zoom itu masih bisa kelihatan dengan clear. Dia buktikan dengan alatnya. Tapi waktu di situ ditampilkan dari CCTV seakan-akan kaburlah terlihat di dalam meja yang ada di situ. Sehingga terlihatlah tangan-tangan yang muncul seperti nenek lampir di sana. Itu fakta persidangan Adinda Edi Hasibuan. Jadi Adinda mungkin tidak menonton sidang, tidak mengetahui persoalan. Ya kan? Nah kalau mau, periksalah sebenarnya. Saya siap menunjukkan itu. Dan Rimson, Hasiholan, Sianipar, sampai detik ini juga saya kira dia masih siap ditantang untuk bisa membuka itu. Tapi mereka itu tidak mau datang. Nah itu, jadi saya kira katakan, tapi kunci aslinya adalah DVR. Itu dulu, DVR dari DVR yaitu tempat beradanya rekaman CCTV itu sudah kosong. Yang kosong diputar di persidangan oleh kejaksaan hanyalah flash disk yang isinya kita tidak tahu dari mana. Sebab menurut Perkap Kapolri, kalau isinya itu mau ditransfer, harus ada berita acara transfer dari DVR kepada flash disk. Nah, berita acaranya ini tidak ada. Jadi bagaimana Mas Edi bisa berspekulasi seperti itu? DVR-nya sudah kosong.
Nah, ini penjelasan saya mengenai soal DVR. Ya. Silakan selanjutnya nanti topik yang lain saya bisa bantu Sikat, lagi. Bang Terima kasih ya. Jadi sebetulnya CCTV yang tadi yang 2 yang saya lihat, saya kebetulan melihat ketika Polri menyampaikan paparan bahwasanya ini alasan polisi melakukan penangkapan dan juga penahanan ini karena Kenapa? ada CCTV yang sangat kuat, petunjuk yang sangat kuat yang ditemukan Oh, iya bener. di CCTV yang polisi sangat kuat ya. di dalam restoran Olivier ya. Tentu saja polisi boleh melakukan penyitaan karena terkait dengan kejahatan. Itu adalah kewenangan kepolisian. Boleh melakukan penyitaan itu. Ya. Tapi tidak pernah polisi langsung mengambil CCTV itu di Oliver. Dia yang mengambil dari DVR-nya. Jadi yang disita oleh polisi itu adalah flash disk yang sudah ditransfer oleh orang dari DVR-nya. Ya. Nah, jadi mestinya DVR-nya ini yang harus diperiksa. Hah? Gimana? Jadi oke, kalau kita flashback lagi 900 GB gitu. Dan itu tiba-tiba masuk ke flash disk 32 GB. Dan buat ke jaksa ya. Iya ya. Harusnya mentahannya gitu yang dibuat ke jaksa. Kenapa harus yang udah di-cut gitu ya? Oke, jadi udah di-cut baru dikasih ke jaksa. Harusnya kan ada video aslinya juga gitu. Oh, terus Jadi kalau Mas Edi umpamanya Dinda Edi berpendapat kata polisi, ya susah. Jadi Ya. ini kan saya ikut di dalam persidangan tahu gitu loh. Oke, silakan Bang Ya. Jadi Edi. kalau Mas Edi Silakan, Bang. katanya, ya susah kita di sini menjelaskan persoalan. Gitu loh. Kalau sih yang saya lihat, berita Bang, acara transfer tidak ada Mas Edi. ya. Tidak ada. Silakan. Perkap Saya- Kapolri kan harus ada. Saya mau tanya Mas Edi. oh iya. Harus Bisa, ada bisa, nggak bisa. berita Bisa transfer dari dicurangin ya. DVR kepada flash disk? Ya, Tuh, harus ada. nggak? Harus ada. Ya, Ya. ternyata tidak ada. Oh, soal ini saya tidak tahu Bang, tetapi Ah, pada tidak saat ada yang itu. saya lihat ya, Baik, saya case tidak close tahu kalau persis. sama-sama. Ya, Oke, jadi akhirnya dia tidak tahu gitu. Pengen berdebat dengan Pak Uto terus dia nggak tahu. Jadi ya, itulah ya. Adu ngomong tanpa sebuah bukti. Oke. Coba kita masuk ke komen deh. Dari Arif Bisnis, kasus Sambo yang rumit aja yang terlihat dengan beberapa petinggi Polri buat ngatur CCTV dan barang bukti. Masa kasus gini nggak bisa kebuka. Kawal terus. Jago ngedit gitu kan tim Sambo sama Krisnamurti. Sambo juga ikut nanganin kasus ini ya kan. Tuh yang di belakang Jess juga kan gulung-gulung. Gerakannya berarti memang betul itu reply. Oke. Oh, bukan gulung-gulung ya, ngulang-ngulang gitu. Oke, dari Yakult tuh yang di belakang Jess juga kan ngulang-ngulang gerakannya. Berarti emang betul itu di reply. Iya, karena ini ada momen, berarti ada momen kesempatan lo bisa ngubah CCTV itu, yaitu tidak ada berita acara gitu ya. Pas saat berarti mereka nggak mau ngambil file hard disk yang 900 GB itu karena kebanyakan akhirnya dia transfer. Nah, file tersebut lewat flash disk. Nah, flash disk ini kan udah terkontaminasi nih. Oke, menarik ya. Tapi ini aja ya guys yang tentang gua bahas CCTV. Kalau ini sebenarnya masih banyak sih kalau misalnya pengen ngebahas CCTV, tapi inilah yang lagi dipersiapkan buktinya Pak Oto gitu. Kalau kalian mau tahu, ya ini salah satu buktinya buat di persidangan nanti gitu, buat ngajuin PK kedua. Tetapi untuk sekarang ini kemarin udah dikonfirmasi di wawancara Pak Oto, dia masih menelusuri gitu, masih membongkar kejanggalan-kejanggalan, belum diklarifikasi bakal adanya PK. Dan Pak Oto juga mohon buat jaksa-jaksa ini ya sadar diri lah, bantu Jessica gitu ya, dibuka kembali kasusnya gitu. Kalau emang nggak mau dibuka ya jelasin kenapa, dengan bukti ya, tidak dengan omongan. Oke, mungkin sampai sini aja, dan gue pengen bacain komen kalian deh ya di YouTube gue. Oke, ini ada komen yang like-nya paling banyak di 16 like ya. Oke, dari Abraham 3540. Pak Mahfud kemana nih? Beliau yang kita kenal sebagai pendekar hukum kok anteng-anteng saja Pak. Biasanya langsung menanggapi kalau adanya kasus hukum yang heboh. Ini sudah bulanan masih saja hatinya tidak tergetak. Nyalon sih nyalon bos, tapi coba empati sedikit terhadap kasus yang sudah sangat-sangat viral ini. Ayo Pak Mahfud, ditunggu gebrakannya. Ya Pak Mahfud lagi sibuk dengan Megawati. Gue agak serem gitu kan. Ini gue takut juga gitu. Lagi sibuk lah, orang dia jadi wakil ya guys. Sekarang udah wakil presiden buat nyalek. Ya kerjanya makin tambah
sibuk gitu ngurus-ngurus berkas. Oke, ini komen komen kedua dari Jangkar 207. Ini bukti bangsa ini masih merindukan keterbukaan, kesatuan, dan keadilan. Dari Mariama V5737. Bersatulah para pembela kebenaran demi keadilan NKRI. Terus ada komen lagi dari Inioman Marianto 7503. Mengerikan. Inilah wajah-wajah penegak keadilan, sesungguhnya Allah bersama kalian. Oke. Ya, emang di sini emang banyak banget ya para pengacara lah ya. Kalau kalian nonton di video ini banyak banget pengacara yang emang ngebantu buat ngebuktiin tentang Jessica tuh tidak bersalah ya. Ngebongkar lah. Mereka masih nyari bukti-bukti lah. Ya, di video ini nyari bukti-bukti gitu ya. Oke, gue likein dulu komen-komen kalian. Jadi gue sambil menutup video ini, gue ucapin terima kasih yang udah nonton video ini guys. Jangan lupa bantu gue dulu dengan like, komen, dan subscribe-nya. Dan kalau misalnya gue ada salah kata, mohon dimaafkan ya guys ya. Gue di sini Fadli undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Jangan lupa komen. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.